Selamat siang teman-teman trader semuanya dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan Wijaya Trading. Pada kesempatan kali ini, pada siang yang berbahagia ini, Wijaya Trading akan membahas materi yang diajukan oleh beberapa teman, yaitu mengenai risk management atau yang biasa teman-teman panggil atau sebut dengan recovery. Ya, risk management atau recovery, di mana ketika kita nanti sudah terlanjur open posisi atau sudah terlanjur entry, kemudian marketnya berbalik berlawanan dari yang kita analisakan, yang bisa kita lakukan, ya. Yang pertama, kita menggunakan stop loss, ya, di mana stop loss ini adalah menghentikan kerugian lebih awal dengan perhitungan-perhitungan tertentu, ya. Misalkan sudah melebihi batas toleransi kita, ya, misalkan toleransi kita 2% atau 5% sudah mendekati angka itu, maka langkah yang kita lakukan adalah dengan cara stop loss atau menghentikan kerugian itu. Atau misalkan marketnya berbalik, kemudian kita analisa ulang, ternyata marketnya betul-betul kuat berbalik, ya, dilihat dari terbentuknya candle-candle yang tampak di sana, yang betul-betul sudah akan segera berbalik dengan kuat. Karena itu segera kita lakukan tindakan lebih awal sebelum kerugian lebih besar lagi. Maka kita lakukan yang paling penting adalah penyelamatan modal yang lebih besar, yaitu salah satunya dengan stop loss. Berikutnya yang kedua, nanti ada cara yang namanya switching. Ya, switching ini artinya mengganti. Apa yang diganti? Tentu posisinya. Dari posisi awal misalnya sell, kemudian setelah kita analisa, ketika melihat dinamika market yang bergerak sampai saat ini, marketnya ternyata bukan turun tapi malah naik dan berpotensi untuk lanjut naik. Karena itu kita lakukan switching. Ini bisa dengan di close dulu, kemudian kita open posisi baru, ya, atau entry baru, buy. Setelah kerugian awal di close, kemudian kita lakukan yang namanya entry yang berlawanan dari yang kita lakukan sebelumnya, sesuai dengan market yang bergerak sekarang. Saya ambil contoh, kalau tadi sell, kemudian karena sudah menderita kerugian, maka ketika kita lakukan reevaluasi atau reanalisa dan di situ berpotensi untuk berbalik, maka segera di close yang transaksi rugi, kemudian kita ambil posisi buy atau sesuai dengan market yang berjalan saat ini. Ya, ini adalah yang namanya switching. Nah, switching ini bisa dengan lot yang sama atau bisa lot yang lebih besar. Ya, tergantung bagaimana kebiasaan kita, tergantung bagaimana kita bisa menghandle semuanya. Yang terpenting tetap perhatikan yang namanya money managementnya. Bagaimana lotnya yang kita gunakan, ketahanannya seperti apa, modal kita berapa, tentu di situ nanti berperan penting. Oke, yang pertama adalah stop loss, yang kedua adalah switching, yang ketiga, ya, risk management yang ketiga adalah averaging. Apa averaging ini? Ya, kalau kita bandingkan dengan yang namanya switching, kalau switching tadi mengganti, ya, posisi yang pertama, kemudian diganti dengan posisi yang kedua dengan berlawanan arah. Kemudian kalau yang averaging adalah posisinya kita menambahkan, jadi menambah posisi yang baru, ya, dengan perhitungan yang matang, ya, artinya kita perhitungkan semuanya, ya, kita tetap lakukan analisis yang mendalam, termasuk bagaimana support dan resisten di sana, bagaimana trennya, termasuk
pola-pola candle yang terbentuk di sana ternyata betul-betul sudah berbalik arah, maka kita lakukan yang namanya averaging. Ya, averaging ini namanya melawan market dengan harapan tidak mungkin market bergerak satu arah, pasti nanti kan ada titik puncaknya dan berbalik. Awalnya kita lakukan sell di bawah, ternyata marketnya naik. Nah, ketika naik kita perhitungkan mungkin di sana ada ring, di sana mungkin terbentuk pola-pola candle yang memberikan sinyal reversal, maka di sini kita ambil posisi lagi yang namanya sell lagi. Dengan harapan sangat tidak mungkin market berjalan terus. Ya, karena pasti nanti ada turunnya. Nah, ini perlu dilakukan dengan hati-hati karena ini sangat berbahaya ketika kita tidak pengalaman, ketika kita tidak menguasai tekniknya. Kalau kita lihat grafiknya atau kita berikan contohnya dari awal, yang ini namanya stop loss. Stop loss itu tadi saya jelaskan ketika market berada di awal, ya ketika misalkan di sini kita ada temukan sinyal sell, kemudian kita ambil posisi sell di sana. Ya, setelah itu ternyata marketnya bergerak naik. Nah, dengan perhitungan yang tadi saya sebutkan, bisa dengan ring, bisa dengan support resisten, bisa dengan pola candle terbentuk, ternyata marketnya berbalik dan di situ berpotensi untuk berbalik arah atau reversal. Misalkan marketnya awalnya turun, kemudian kita open di sana sell. Nah, ternyata di perjalanan seiring perkembangan waktu ternyata marketnya bergerak terus naik. Nah, dari analisa yang kita lakukan sesudahnya ternyata betul-betul marketnya bergerak naik dan berpotensi lebih lanjut naik. Maka kita dengan kerugian yang sudah kita perhitungkan, kita bisa cut loss di awal. Berapa kerugian yang kita toleransikan macam-macam ya, tergantung teman-teman berapa kira-kira terbiasa dengan kerugian itu. Kalau Wijaya Trading biasa menggunakan sekitar 500 pip di sana. Ya. Namun ini tidak fix melihat dari perkembangan market juga. Tidak harus angka ini, tetapi sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan keahlian kita. Ini adalah namanya stop loss, menghentikan lebih awal untuk menghindari kerugian lebih panjang lagi. Berikutnya sistem yang kedua atau recovery yang kedua namanya adalah switching. Ya, switching ini adalah sistem recovery untuk melakukan posisi yang berlawanan. Ya, ketika marketnya awalnya turun, kemudian kita ambil posisi sell di sana, ternyata di perjalanan waktu marketnya naik, dia bergerak terus naik. Nah, dengan perhitungan yang seperti yang sudah kita jelaskan, baik itu melihat kondisi support resisten, melihat bagaimana ring di sana, tren di sana, candle-candle terbentuk di sana, maka mengindikasikan market bakal jalan terus atau bakal lanjut naik. Maka dengan perhitungan tertentu berapa pip kita bisa lakukan open posisi yang melawan dari dimana ketika di area tertentu itu yang kita perhitungkan itu yang awalnya sell ini kita close dulu, kemudian kita lakukan open posisi yang berlawanan arah dengan harapan nanti dia jalan terus kemudian naik minimal menutup dari kerugian itu, namanya recovery atau bisa menutup dari kerugian yang ada, setidaknya mengurangi kerugian yang ada, yaitu adalah sistem switching. Berikutnya adalah yang namanya tadi averaging. Ya, selanjutnya kita menggunakan averaging. Ini adalah averaging ya, sudah saya tandai teman-teman. Ini averaging. Jadi averaging ini ketika awal kita ambil posisi sell misalkan, kemudian marketnya bergerak naik, ya setelah beberapa pip artinya kondisi ini juga tidak fix harus 500, bisa 200, 300 dan sebagainya. Artinya sesuai dengan yang kita perhitungkan di sana. Nah, saya menggambarkan atau mengilustrasikan 500 pip bergerak naik atau berlawanan, maka kita lakukan open posisi lagi yang berlawanan dengan market lagi, yaitu menambah lagi, artinya menambah dari entry kita menambah sell lagi. Ketika naik lagi, ya mungkin sejauh 500 juga, kita ambil posisi sell lagi dengan harapan sekali lagi tidak akan mungkin market akan naik terus, pasti ada memenuhi titik puncaknya, yaitu di
ring harian atau mungkin di area resisten di sana. Sehingga berharap nanti ketika turun, ketika di puncak dia pasti turun. Kemudian ketika kita close atau close semuanya, mungkin bisa sampai di separuh perjalanan. Yang terpenting semuanya bisa direcover atau diselamatkan. Atau mungkin kalau kita bisa tunggu lebih lama lagi kalau dia turun, ini kita bukannya rugi tapi tambah untung. Tetapi sekali lagi ini membutuhkan latihan, membutuhkan keahlian karena ini sangat berbahaya. Tanpa kita punya keahlian, tanpa kita latihan akan jadi bumerang dan sangat membahayakan dari modal kita, sangat membahayakan dari ketahanan kita. Selanjutnya untuk sistem recovery yang namanya averaging, ya, yang tadi yang kita sudah bahas, mulai dari stop loss, kemudian ada switching, ada averaging. Nah, untuk averaging sendiri itu dibagi dalam beberapa jenis, ya. Untuk averaging ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama di sana ada piramid. Kemudian yang kedua ada martingale atau orang biasa sebut marti. Kemudian yang ketiga adalah anti martingale. Ya, sekali lagi averaging ini bisa dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah namanya piramid, kemudian yang kedua ini martingale atau biasa disebut dengan marti, kemudian yang ketiga adalah anti martingale atau anti marti kalau orang biasa sebut. Piramid, ya seperti apa penjelasannya? Jadi kalau averaging tadi artinya melawan dari market yang ada atau melawan dari tren market yang ada, tetapi dengan cara bertingkat atau berjenjang. Nah, sekali lagi averaging ini akan kita bagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama nanti ada piramid, kemudian ada martingale, kemudian ada anti martingale. Seperti apa penjelasannya? Nah, coba kita lihat seperti ilustrasi berikut. Nah, yang ini adalah namanya piramid, di mana sistem averaging yang bertipe piramid ini kita melakukan entry yang searah dengan tren yang ada, tetapi dengan cara berjenjang. Kita menambahkan transaksi kita secara berjenjang sesuai dengan pergerakan market yang ada. Jadi kalau yang averaging tadi melawan dari pergerakan market, kalau yang namanya jenis piramid ini penambahan dari transaksi kita dengan searah dengan tren yang ada. Contoh misalkan kita sudah mendeteksi sinyal di awal dia bakalan naik. Ya, ini kita sudah mendeteksi sinyal awal dia bakalan naik dengan banyak pertimbangan, tentunya dengan analisis kita, baik itu di support resisten, baik itu di pola candle yang terbentuk atau chart pattern yang terbentuk, semuanya kita kumpulkan, ternyata analisis kita adalah naik, maka kita lakukan buy di sana. Seiring perjalanan waktu, marketnya bergerak, tidak malah turun, tetapi sebaliknya terus naik sesuai dengan analisa kita. Nah, ketika dia bergerak naik, kita tidak nge-close atau tidak close order, tetapi kita menambahkan lagi posisi yang sama atau menambahkan posisi yang sama dengan posisi sebelumnya, yaitu buy sesuai dengan arah tren juga. Ya, kemudian penambahan ini juga relatif. Mungkin teman-teman juga nanti punya pengalaman sendiri, punya gaya sendiri, tidak harus angka
500 pips. Ini adalah ilustrasi, saya berikan contoh gambaran ketika naik kuat maka ambil posisi lagi buy. Mungkin contohnya ini lot 1 kemudian lot 1 lagi. Nah, ternyata bukan malah turun malah naik lagi. Artinya ini sudah profit, kemudian yang kedua ini juga profit lagi, kemudian ternyata naik lagi marketnya. Nah, begitu naik kemudian sempat koreksi sebentar. Setelah koreksi kita lihat dia break lagi di sana, maka kita open posisi setelah break lagi di sana. Kita ambil lagi, buy lagi. Ya, dengan perhitungan bahwa marketnya betul-betul akan tetap naik tinggi. Tetapi kenyataannya setelah kita ambil posisi yang terakhir atau yang paling puncak, ternyata marketnya malah turun. Nah, ketika sudah mulai turun, maka di situ kita bisa menyesuaikan antara profit dengan kerugian kita. Kita bisa ambil posisi lebih atau bisa close posisi lebih awal untuk mencegah berkurangnya profit yang banyak, atau kita bisa tunggu lebih akurat, artinya lebih potensi turun betul-betul lebih kuat. Jadi bukan hanya sebatas koreksi tetapi betul-betul sudah kuat. Kalau kita menunggu mungkin sampai break di sana, ya mungkin sampai area break di sini, ya kita bisa lakukan close di sini atau menunggu sampai break. Ternyata kalau sudah break kuat di sana, maka sebelum berlanjut ke bawah atau sebelum turun lebih panjang, artinya akan menggerogoti kerugian kita, mengingat semakin berlawanan dengan arah posisi kita. Maka dengan memperhitungkan keuntungan dan kerugian kita bisa close juga di sini, ya. Kalau close di sini tentu kita tidak punya keuntungan karena tergerus oleh kerugian yang di atas. Ya, ini yang namanya sistem piramid. Menambah transaksi kita secara bertahap sesuai dengan arah tren. Setelah piramid ada martingale. Ya, seperti apa penjelasannya? Ya, ini adalah ilustrasinya. Ini adalah martingale. Jadi teman-teman bisa bandingkan dengan marti. Nah, di martingale ini sebaliknya, kebalikan dari yang kita lakukan tadi di piramid. Kalau piramid setiap ada keuntungan kita menambahkan. Nah, sebaliknya kalau di marti ini di awal kita karena analisa awal itu sell atau turun, maka kita ambil di sana dulu sell misalkan begini. Nah, setelah itu ternyata marketnya berbalik arah dari analisa kita. Dia makin lama makin ke atas, makin kuat naiknya. Artinya kerugian kita makin banyak. Nah, dengan perhitungan batas kerugian yang kita pertimbangkan, maka kita mencoba untuk melawan dari tren yang ada atau melawan pergerakan yang ada. Sehingga kita lakukan open posisi kedua, yaitu sell lagi dengan lot yang lebih besar bedanya. Kalau martingale kita gunakan lot yang lebih besar, makin lama makin besar, bukan malah dikurangi tetapi malah diperbesar. Ya, tentu ini sangat berbahaya tanpa kita punya keahlian, tanpa kita modal yang cukup, karena ini sangat betul-betul menggerogoti dari ketahanan kita. Yang pertama karena melawan tren, yang kedua lotnya diperbesar. Nah, di sini teman-teman nanti bisa coba dengan demo, lakukan mana yang bisa menguntungkan dan mana yang enak buat teman-teman semuanya. Jadi ada berbagai macam jenis cara recovery, silahkan nanti dipilih yang mana yang cocok dan tepat. Contoh lagi, kalau ini sudah naik, harapan kita marketnya turun. Ya, tetapi market tidak bisa dibaca secara absolut, maka ada kalanya juga nanti meleset dari analisa. Ternyata betul-betul terjadi ini, bukan malah turun tapi naik lagi. Pernah mungkin teman-teman mengalami seperti ini. Harapannya begitu naik kemudian bergerak turun atau minimal koreksi, tapi ternyata dia malah kuat naik di sana. Nah, setelah naik ada koreksi sebentar, harapannya turun lagi, tetapi setelah koreksi dia naik lagi. Nah, dengan perhitungan yang
sudah kita lakukan mungkin dengan memperhatikan area resisten, kemudian area ring, maka kita menemukan di puncak ini adalah titik paling puncak. Nah, kita lakukan sell lagi dengan harapan kalau menggunakan lot besar nanti turun sebentar bisa dapat untung yang besar, minimal bisa menutup kerugian yang di bawahnya. Maka kita lakukan open posisi yang jauh lebih besar lagi dengan lot yang lebih besar lagi. Ya, sekali lagi ini harus dilakukan dengan cermat, harus dilakukan dengan hati-hati karena bisa menjadi bumerang dan menjadi hal yang sangat membahayakan. Tetapi ketika betul-betul puncak ini adalah puncak terakhir dari pergerakan itu, begitu dia turun mungkin hanya bergerak separuh perjalanan dari sebelumnya ini akan bisa menutup semua keuntungan yang akan bisa menutup semua kerugian yang ada. Ya, sehingga ketika sudah betul-betul dia bisa melewati area ini, ya mungkin bisa melewati area ini, ya bahkan lebih kuat lagi mungkin ketika sudah turun di bawah dan kita perhitungkan antara profit dengan minusnya sudah tercover atau minimal sudah betul-betul menekan kerugian, maka di situ bisa kita close posisi atau kita close semuanya. Nah, di sini kita bisa close semuanya. Karena apa? Karena kita juga tidak tahu pergerakannya sejauh mana. Minimal order yang di awal ini tidak sampai rugi yang panjang. Bisa di cover dengan open posisi yang di atas tadi. Dengan cepat ketika berbalik betul maka akan segera menutup kerugian kita. Ya, tetapi sekali lagi cara-cara ini adalah cara-cara yang ekstrim, cara-cara yang sangat berbahaya, perlu latihan dan perlu keahlian di sana. Tanpa itu maka akan sangat-sangat membahayakan ketahanan dan sangat-sangat membahayakan modal kita. Karena itu sekali lagi latih dan belajarlah untuk menangani hal-hal seperti itu. Ya, ini adalah beberapa yang bisa saya sampaikan termasuk jenis-jenis averaging yang kita sampaikan tadi. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, minimal bisa menjadi referensi bagaimana cara dan strategi kita untuk recovery. Tidak harus dengan di averaging, tidak harus dengan di switch, bisa dengan stop loss atau bisa dengan marti dan sebagainya. Itu adalah pilihan. Kemudian jenis averaging yang ketiga adalah anti martingale. Ya, jenis averaging yang ketiga adalah anti martingale. Nah, ini adalah kebalikan yang dari martingale tadi. Kalau martingale tadi menambah transaksi dengan lot yang makin besar tetapi berlawanan dengan arah market, kalau anti martingale ini menambah lotnya semakin besar dengan searah dengan arah market, atau ketika kita profit kita tambah lagi di atasnya lagi, kita tambah lagi di atasnya lagi. Contoh, awalnya kita analisakan marketnya bergerak naik, maka kita ambil posisi buy di sana dengan lot 1. Kemudian ternyata marketnya betul-betul naik dan panjang. Nah, dengan perhitungan pergerakan yang sudah kita biasa lakukan, mungkin di sekitar 500 pip atau 300 pip, ya sesuai dengan kebiasaan kita, sesuai dengan gaya kita, maka di sana kita menambah lagi yang namanya buy lagi atau open posisi yang sama dengan sebelumnya, yaitu buy tetapi dengan lot yang lebih besar lagi. Kemudian setelah open posisi ternyata di beberapa waktu marketnya jalan ke atas atau sejalan dengan order kita. Maka ketika naik di atas di puncak atau bahkan kita perhitungkan ini masih kuat lagi, kita ambil lagi, buy lagi dengan lot yang jauh lebih besar lagi. Ya, artinya kelipatannya dilipat gandakan dari lot 1 menjadi lot 2, dari lot 2 menjadi lot 4. Ya, sekali lagi ini sangat berbahaya, tidak harus dicoba, tidak harus diuji dengan di lot dengan akun real, tetapi sekali lagi ini membutuhkan latihan, membutuhkan
uji coba di akun demo dulu untuk menguji bagaimana kesiapan kita melakukan hal untuk menguji kesiapan kita melakukan hal seperti ini, karena ini sangat-sangat membahayakan. Begitu bergerak atau berbalik sedikit saja, maka lot yang paling besar ini akan memberikan kerugian yang luar biasa. Ya, karena itu mungkin kita bisa tetap monitoring di sana. Ya, mungkin di sana ada yang namanya kita tarik garis seperti ini. Ketika nanti dia bisa breakout, maka dia akan lanjut, karena ini menjadi, kalau nanti dia kembali atau berbalik, maka akan terbentuk yang namanya head and shoulder. Kalau head and shoulder, maka dia akan lanjut naik. Ya, artinya akan reversal dari turun menjadi naik. Sebaliknya ketika dia breakout, ya breakout di sini, ya ketika terjadi breakout di sana, ya di bawah ini, kalau saya gambarkan, ketika breakout di sini, maka berpotensi akan lanjut ke bawah, sehingga kita bisa lakukan stop posisi di sini. Atau misalkan kita ragu atau kita takut karena lotnya besar, maka ketika profit dan minusnya kita gabung menjadi kecil, artinya minimal zero atau kosong-kosong atau impas, kita bisa close order semuanya di sana. Ya, karena ini sangat membahayakan. Yang di atas ini lotnya besar sekali. Ya, lotnya jumbo namanya. Lot jumbo ini sangat berbahaya. Ya, karena itu betul-betul harus hati-hati. Harus betul-betul selalu dievaluasi analisis kita. Kalau ini tidak breakout, dia akan reversal. Sebaliknya kalau dia breakout, dia akan lanjut. Maka segera cut loss semuanya. Bukan cut loss, maksud saya segera close posisi semua di sana. Jangan satu-satu, tetapi semuanya. Karena yang paling besar adalah paling membahayakan. Kalau nanti semakin ke bawah semakin membahayakan juga. Terima kasih. Kira-kira itu dari jenis-jenis averaging ada 3 tadi. Kemudian sistem recovery ada 3. Yang pertama stop loss, yang kedua adalah dengan switching, yang ketiga dengan averaging. Averaging sendiri dibagi menjadi 3 atau 3 jenis. Yang pertama tadi adalah piramid, ya. Yang kedua adalah dengan martingale, yang ketiga adalah anti martingale. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Silakan dicoba dengan akun demo. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau nanti kurang jelas, ada yang kurang difahami, silakan ditulis di kolom komentar atau tanyakan di WA admin. Terima kasih, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.